Baik, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya? Baik. Sudah semuanya makan? Istirahat? Ya. Oke. Kalau begitu sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Niko Tria Padmasari, bisa dipanggil Kak Tria. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah, untuk yang biasanya memimpin doa bisa dibantu? Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bisa duduk kembali. Baik, terima kasih atas bantuannya untuk memimpin doa. Sebelumnya ada yang sudah tahu tujuan kakak hadir di sini untuk apa? Belum. Oke, kakak jelasin ya. Tujuan kakak hadir hari ini di sini untuk memberikan adik-adik materi yang dimana materinya itu akan berkaitan terkait perencanaan karir. Nah, jadi dalam penjelasannya nanti kakak akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Setelah pengertiannya nanti akan ada indikator-indikatornya. Setelah dari indikator nanti akan ada contoh dari seseorang yang memiliki tingkat perencanaan karir yang tinggi. Nah, mungkin materi di awal akan sekisaran itu saja. Bisa langsung kakak mulai? Bisa. Oke, yang pertama adalah materi terkait pengertian dari perencanaan karir. Nah, karena di sini ada dua kata, ada perencanaan dan juga karir. Kakak pecah artinya, yang dimana ya, perencanaan itu adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan sebuah tindakan. Kemudian untuk karir sendiri diartikan sebagai pengembangan atau kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian taunya itu karir sebuah pekerjaan, tapi dalam konteks ini karir dan pekerjaan itu berbeda. Jadi karir itu adalah semua proses yang kalian awali, baik dari kalian sekarang belajar sampai nanti bekerja. Nah, maka dari itu pengertian dari bimbingan karir yang kakak ambil di sini juga kakak ambil dari salah satu ahli yang dimana nama ahlinya adalah Zen, yang mengemukakan bahwa perencanaan karir adalah upaya yang dilakukan individu untuk memahami diri dan lingkungannya, upaya untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja, menjalani latihan kerja, serta membuat program kerja untuk kehidupan di masa depan. Nah, dari pengertian karir tersebut, kakak tarik 3 indikator. Nah, indikatornya itu yang pertama ada memahami diri dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada menyesuaikan diri di lingkungan kerja serta menjalani latihan kerja, dan yang ketiga adalah indikator terkait membuat program kerja untuk kesiapan masa depan. Nah, mungkin kakak jabarin sedikit ya terkait indikatornya. Yang dimana indikator yang pertama yang terkait memahami diri dan lingkungannya adalah kemampuan individu untuk mengenali potensi, minat bakat, kepribadian serta nilai pribadi sekaligus memahami kondisi sosial, budaya, dan peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk kalian sendiri, apakah sudah bisa memahami diri kalian sendiri? Sudah tahu hobi kalian apa? Ya. Oke, itu juga sudah termasuk pemahaman diri. Nah, yang kedua adalah menyesuaikan diri di lingkungan kerja serta menjalani latihan kerja. Nah, yang dimaksud di sini adalah kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dengan etika, budaya, dan juga dinamika dunia kerja. Karena dinamika dunia kerja juga berbeda dengan dinamika kalian di bangku sekolah. Lalu yang ketiga ada membuat program kerja yang dimana untuk kehidupan yang dimana proses ini adalah sudah menggambarkan bagaimana perencanaan karir, karena di sini prosesnya akan lebih terstruktur dan apa yang kalian inginkan itu bisa distruktur dari sekarang, kayak disusun dari sekarang seperti itu. Nah, di sini juga kakak ada video yang mencontohkan terkait indikator-indikator yang kakak sebutkan tadi. Mungkin di sini kakak tunjukkan juga, tapi untuk selanjutnya ataupun nanti bisa kakak kirimkan juga linknya ke ketua kelas ataupun nanti rekan-rekan yang kakak minta nomornya ya. Nah, untuk videonya bisa dilihat, tapi kalau misalnya kualitasnya kurang mohon dimaklumi. Ini terkait indikator memahami diri dan lingkungannya, tapi indikator yang negatif, artinya yang berlawanan. Jadi yang ditampil di sini adalah orang yang kurang bisa memahami.
Oke, bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya kita lihat dari sisi negatifnya, perbandingan dari seseorang yang sudah mengetahui dan tidak mengetahui. Oke, itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya kakak beralih ke indikator yang kedua, yang kakak contohkan juga di dalam video. Yang kedua itu terkait menyesuaikan diri. Kita awali juga dari indikator yang negatif. Kalau indikator yang negatif berarti yang berlawanan. Oke, kalau di video ini dia menggambarkan penolakan dia untuk mulai berlatih ataupun tidak menyesuaikan diri di lingkungan kerjanya, karena kan dimintain tolong untuk membantu pekerjaan, tapi dia tidak mau. Berarti dia tidak mau bersosialisasi di lingkungannya. Nah, berbeda dengan indikator yang positif. Oke, terlihat perbedaannya? Yang selanjutnya ada terkait indikator membuat program kerja. Nah, kita awali juga dari yang negatif. Oke, kalau dari video ini menggambarkan bagaimana dia tidak mau membuat hal baru. Jadi dia hanya bertahan di hal sebelumnya, yang mungkin hal sebelumnya itu adalah keahliannya dia. Jadi dia tidak mau membuat program-program kerja baru yang akan bisa membantu perencanaan karirnya dia di kedepannya. Nah, berbeda dengan indikator positifnya. Oke, terlihat perbedaannya bahwa dia memiliki minat untuk memperbarui program kerja yang sudah dimiliki. Nah, dari indikator itu, dari 3 indikator yang sudah kakak tampilkan, ada indikator positif dan juga indikator negatif. Sudah mulai bisa dipahami? Oke, selanjutnya karena kita keterbatasan waktu juga, kakak lanjutkan seperti yang kakak katakan tadi. Kakak akan menampilkan seseorang yang bisa digunakan sebagai contoh seseorang yang memiliki perencanaan karir yang tinggi. Nah, hari ini kan kakak di sini beramai-ramai. Nah, mungkin adik-adik ada lihat nggak dosen kakak? Iya, ya. Nah, beliau itu namanya Profesor Iketut Darsane, MPD Cons. Nah, beliau kakak gunakan sebagai contoh, sebagai seorang yang memiliki perencanaan karir yang tinggi, karena jika dilihat ke belakang, beliau itu sudah mengikuti pendidikan dari jenjang yang paling rendah. Jadi beliau mengikuti SD, SMP, SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk mencapai tugasnya ataupun gelarnya sekarang sebagai seorang profesor, beliau itu sudah melewati S1, S2, S3. Dan juga untuk ke jenjang profesor itu ada tambahan kegiatan lainnya. Selain itu, dari gelar yang tadi kakak sebutkan itu ada gelar Cons. Nah, gelar Cons itu artinya gelar konselor atau konseling. Nah, itu beliau mencarinya dengan kegiatan yang berbeda lagi. Jadi tidak satu kegiatan dengan S1, S2 ataupun S3-nya. Nah, beliau kakak contohkan sebagai seseorang yang memiliki perencanaan karir yang tinggi karena beliau bisa merencanakan kehidupannya dari segi pendidikan sampai sekarang
beliau sudah bekerja dan beliau menjadi salah satu guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha untuk saat ini. Gitu. Untuk adik-adik ada yang punya contoh seseorang yang memiliki perencanaan karir tinggi, entah itu artis ataupun keluarga juga bisa. Ada? Artis pun bisa. Siapa misalnya? Jerome? Iya. Iya. Maudy Ayunda juga iya. Raffi Ahmad bisa. Ya kan? Nah, artis-artis pun bisa karena perencanaan karir itu tidak hanya semerta-merta tentang pekerjaan saja, tetapi bagaimana mereka menyusun rencana hidupnya dari sekarang sampai seterusnya. Gitu. Sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya itu akan masuk ke sesi kuesioner. Nah, untuk sesi kuesionernya, karena kita keterbatasan waktu juga, bisa diisi ya. Untuk itu kakak minta tolong untuk bantu dibagi. Baik, semua sudah mendapatkan kuesionernya? Oke, untuk kuesionernya bisa diisi, ikuti juga petunjuknya. Isi identitas, nama, kelas dan nomor absen, kemudian baca petunjuknya dan silakan diisi sesuai dengan jawaban kalian sendiri. Jadi tidak ada yang mencontek karena ini kuesioner untuk mengukur kemampuan kalian di dalam memahami pembelajaran ini ya. Dan untuk pengisian kuesionernya bisa kakak kasih waktu selama kurang lebih 5 menit. Ada yang masih belum dipahami dari isi kuesionernya? Ada yang tidak bawa pulpen? Bisa pinjam ke temennya ya nanti kalau sudah. Ada yang sudah? Sudah, kalau yang sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Sudah? Sudah semua? Baik, semuanya sudah berkumpul? Oke, selanjutnya karena kita sudah mengisi kuesioner, selanjutnya adalah tahap akhir, yang dimana tahap ini adalah tahap kesimpulan. Nah, sebelum kakak yang menyimpulkan, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Bisa disimpulkan menggunakan kata-kata kalian sendiri, sepemahaman kalian tentang perencanaan karir. Ada yang mau coba?
Tidak atau langsung kakak yang simpulkan? Oke, kalau gitu langsung kakak simpulkan ya. Seperti yang sudah kakak katakan tadi, bahwa perencanaan karir adalah sebuah proses yang kita lakukan dari masa sekarang yang akan kita gunakan sampai seterusnya. Jadi untuk karir di sini tidak hanya terbentuk untuk pekerjaan saja, tetapi untuk semua kegiatan yang akan kalian lakukan dari masa sekarang hingga masa seterusnya. Dan dari pengertian itu juga, dari pengertian perencanaan karir yang sudah kakak sampaikan tadi, ada 3 indikator, yang dimana indikator tersebut pastinya akan kalian gunakan di kehidupan nyata juga, pastinya akan kalian temui di kehidupan nyata juga. Dan di sini juga kakak ada sedikit penekanan, yang dimana untuk perencanaan karir sendiri ini, jika kita bahas secara teoristis, ada teori yang kita gunakan, yaitu ada teori yang namanya teori John Holland. Nah, John Holland ini adalah teori yang berkaitan dengan kepribadian. Jadi dalam teori ini disebutkan ada 6 kepribadian, yang dimana kepribadian kalian ini akan sangat mempengaruhi pekerjaan yang kalian pilih. Nah, untuk di kelas ini jurusan apa? Ini benar-benar jurusan yang kalian pilih? Oke, mungkin nanti di selanjutnya bisa kalian cermati lagi atau kalian gali lagi hobi kalian dan juga karakteristik kepribadian kalian seperti apa, sehingga untuk kedepannya nanti bisa lebih menyesuaikan diri untuk kalian. Nah, untuk itu apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Baik, untuk itu pembelajaran dapat kakak akhiri ya. Langsung saja kakak pimpin dengan doa, karena tadi kita awali dengan doa. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya.